Presiden Joko Widodo mengatakan telah membentuk tim reaksi cepat untuk menangani penyebaran virus corona. Tim tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo. Jokowi mengatakan TRC akan melakukan pengawasan di 132 pintu masuk menuju Indonesia, baik di jalur darat, laut, dan udara. Ia juga memastikan protokol kesehatan di semua pintu masuk terus dijalankan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebaran pasien yang masuk dalam pengawasan maupun positif virus corona di wilayah DKI Jakarta. Ia menyebut hampir di semua kecamatan ibu kota terdapat pasien terkait corona. Anies menyatakan dari data yang dibuat pihaknya, sebaran masyarakat yang terkait virus corona cukup luas terjadi di Jakarta. Ia khawatir penyebaran ini semakin meluas jika tidak dilakukan pencegahan dengan cepat. Anies meminta masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan mengurangi kegiatan yang dirasa tidak diperlukan. Pemprov belum menyimpulkan kondisi penyebaran virus corona di Jakarta berada di level parah. Anies mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengatasi penyebaran virus yang sudah berstatus pandemi ini. Pemirsa Lansto, kali ini kita akan membahas topik upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah meluasnya wabah corona yang hingga kemarin sudah ditemukan sebanyak 69 kasus pasien positif virus corona di Indonesia. Ya, Presiden Joko Widodo juga secara resmi membentuk tim reaksi cepat untuk menangani penyebaran ataupun meminimalisir begitu ya penyebaran dari virus corona. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga memutuskan untuk menutup sejumlah tempat wisata hingga 2 pekan. Dan untuk membahas hal tersebut kita akan membahasnya dan sudah hadir bersama kami tenaga ahli dari KSP. Ini ada Dr. Brian Sri Prahastuti dan juga nanti juga akan terhubung via sambungan telepon dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widya Stuti. Kita ke Ibu Brian dulu. Bu Brian, ini Presiden sudah membentuk tim reaksi cepat begitu. Sebenarnya boleh dijelaskan kepada kami, ini nanti tugasnya akan seperti apa dan komandonya ini akan dipimpin oleh siapa? Ya, kalau secara aturannya, jadi kemarin itu Presiden sebenarnya sudah mengeluarkan Kepres nomor 7 2020 yang isinya adalah tentang penetapan gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID-19 ya. Mungkin ini yang kemudian secara praktis disebut sebagai tim reaksi cepat ya tadi ya, atau sebagai dalam pelaksanaannya bisa saja kemudian membentuk tim-tim untuk secara praktis untuk melaksanakannya di lapangan. Ya, jadi di dalam sebenarnya melibatkan banyak kementerian lembaga. Yang jelas sih ketuanya itu ada 2 pengarah sesuai ini merujuknya kan pada Inpres nomor 4 ya. Jadi sebagai pengarah itu adalah Menko Polhukam, Menko PMK, kemudian ada Menkes dan Menkeu, Menteri Keuangan, sementara sebagai ketua pelaksana adalah Kepala BNPB. Kemudian ada wakil ketua ini dari unsur TNI dan Polri. Kemudian dari anggota itu melibatkan ada 11 unsur kalau saya tidak salah, termasuk tadi ya yang Menko unsur dari Kementerian Polhukam, PMK, kemudian segala macam, termasuk di dalamnya ada kantor staf Presiden juga menjadi bagian dari anggota. Baik, Bu Brian, ini artinya diresmikan baru kemarin ya? Ini kan untuk hari pertama kerja hari ini berarti ya? Mulai bekerja hari ini. Kayaknya sekarang siang ini kayaknya ada rapat BNPB ya, dipimpin oleh Kemudian ini Kepala banyak BNPB. yang menilai tim reaksi cepat ini begitu terlambat begitu dibuat setelah memang ini sudah merebak di Indonesia, bahkan angkanya sampai 69 korban positif. Tanggapan Anda dari KSP? Bukan berarti bahwa pemerintah pusat tidak bergerak. Sebetulnya kan ini juga dibentuk sebagai respon kita terhadap deklarasi WHO bahwa sekarang sudah pandemi global. Ya, itu kan baru 11 Maret. Dari deklarasi dari DG WHO itu kan jelas ada 3 rekomendasinya untuk semua negara ya, tidak hanya untuk Indonesia. Semua negara harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mengaktifasi dan scale up emergency response mechanism. Ini adalah salah satu bentuk dari jawaban nomor 1 itu. Yang kedua itu adalah melakukan risk communication
artinya mengkomunikasikan resiko-resiko yang akan terjadi kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat bagaimana upaya untuk mencegahnya. Dan yang ketiga adalah terus melanjutkan apa yang sudah kita lakukan, yang case finding, kemudian menapis suspek begitu ya, melakukan pemeriksaan, mengobati, kemudian melakukan kontak tracing, kembali lagi sampai menemukan kasus lagi, itu dilanjutkan. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa apakah pemerintah pusat baru sekarang melakukan respon, tidak. Karena yang ketiga tadi kan sudah kita lakukan sejak awal-awal wabah ini merebak ya, makanya kita bisa mendapatkan kasus positif dan seterusnya ya. Itu kemudian itu baru dari respon kita terhadap adanya kasus. Sementara upaya-upaya untuk mewaspadai ini itu sudah pemerintah pusat sudah merespon sejak Seperti bulan apa, Bu Januari. Brian? Misalnya di bulan Januari itu sudah ada surat edaran dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan disebarluaskan ke semua daerah. Di sana menjelaskan situasinya, kemudian memang tidak detail tetapi mengharapkan bahwa semua pihak di level daerah itu sampai ke tingkat kabupaten dan wali dan kota itu untuk siaga, ibaratnya begitu ya, siaga. Kemudian selain itu di bulan berikutnya itu kalau saya tidak salah ada juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, kemudian terakhir kemarin itu juga dari Menteri Pendidikan begitu. Jadi ya. berbagai surat edaran ini responnya apa? Dari daerah. Ya, artinya kan daerah kemudian harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri kan tidak harus woro-woro, karena kita kan melihat perkembangannya ya. Perkembangannya kan bertahap, jadi nggak bisa juga langsung kemudian heboh begitu, tidak, sambil melihat situasinya. Nah, kemudian upaya-upaya untuk mulai mengedukasi itu jalan, tetap jalan ya. Memang sekarang perkembangannya kita melihat begitu kasus positif semakin lama semakin banyak, tentu saja cara kita merespon itu juga harus menjadi lebih cepat dan lebih masif. Kenapa kita tahu dari puluhan tuh awalnya 2, kemudian menjadi belasan, puluhan nih 32, dan sekarang langsung ke 69. Sebenarnya ada kesulitankah, ada sesuatukah yang kemudian menghalangi begitu? Enggak, kalau menurut saya tidak. Karena seperti yang sering disampaikan oleh juru bicara, oh ya tadi saya lupa, begitu Presiden menunjuk juru bicara, itu sebetulnya sudah salah satu bentuk bahwa kita concern dengan hal ini. Kan ada juru bicara yang khusus ditunjuk. Dan itu adalah bagian dari transparansi, supaya warga juga bisa mengikuti. Nah, kalau kemudian semenjak itu kita sering mendengar istilah kontak tracing. Kontak tracing itu kan dilakukan bukan saja spesifik untuk kasus COVID-19. Itu bagian dari proses yang ada di Kementerian di lingkungan kesehatan yang kita sebut sebagai penyelidikan epidemiologi. Kalau ada kasus-kasus yang tidak biasa begitu. Nah, jadi itu sudah kita lakukan begitu ya. Jadi ya kemudian karena ini aktif dilakukan, maka penemuan kemudian menjadi cepat. Itu sebenarnya menjadi bukti bertambahnya kasus. Di sisi lain kita menjadi kok jadi banyak kasus tapi dari pasti. Kacamata positif itu sebetulnya hal yang menunjukkan bahwa mekanisme kita berjalan. Sistem untuk pelacakan kita artinya berjalan. Ada potensi angka ini akan penambahannya makin bertambah banyak kita harus waspada untuk itu. Jadi gini, pesannya adalah kita tidak boleh orang Jawa bilang itu kita tidak boleh merasa ini nggak ada apa-apa, semuanya tenang-tenang saja. Kita tidak boleh menyepelekan ya. Tetapi kita juga tidak boleh panik. Yang penting adalah waspada. Nah, cara untuk waspada itu dengan tadi bahwa kita tahu resikonya seperti apa, ini kasus bertambah banyak, dan kita harus pahami ini bagian dari nomor 2, communication risk. Bahwa virus ini spreading menyebarnya cepat loh. Karena dari manusia ke manusia ya, begitu ya Bu Satu, Brian, dari manusia ke manusia. Yang kedua, gejalanya itu kan bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. Yang berat itu sedikit sekali. Yang berat itu mungkin hanya sekitar 2% yang berat. Ini yang kemungkinan potensial untuk tidak tertolong, ini yang berat. Bu Brian, ini yang cukup menarik tadi dikatakan jangan menyepelekan begitu ya. Tapi memang terkesannya selama ini kita menganggap agak sedikit lengah dan kita jadinya masyarakat pemerintahnya aja santai kayak Pak Menteri saja selalu ya udah ini kok kayak flu biasa bisa sembuh dengan sendirinya seperti itu. Kitanya jadi santai. Tanggapan Anda dari KSP? Jadi itu juga refleksi juga buat kita juga. Jadi sekarang yang perlu dibangun adalah begini, bahwa
COVID-19 ini bukan hanya masalah pemerintah Indonesia, tapi ini masalah global. Semua orang itu harus berkontribusi, harus bertanggung jawab untuk memutus mata rantai ini. Sekarang sudah waktunya kita untuk membangun kesadaran masing-masing individual untuk lebih bertanggung jawab bahwa satu, kita tidak tahu semua orang beresiko untuk tertular. Betul. Walaupun pengalaman yang sudah menunjukkan mereka yang lansia lebih beresiko. Dan sekarang yang balita juga lebih lebih rentan, kemudian yang perokok, yang punya penyakit dasar, kemudian yang mempunyai gangguan imunitas itu lebih beresiko. Tapi pada prinsipnya semua orang itu beresiko. Yang kedua, beresiko untuk sakit ya. Yang kedua, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab. Dia itu potensial untuk menularkan kepada orang lain. Baik. Nah, itu mungkin yang harus kita bangun kesadaran itu untuk semua masyarakat. Jadi nanti kalau kita lihat misalnya ada dari protokol yang kita punya itu kan hindari berada di tempat yang keramaian, kemudian biasakan cuci tangan. Itu jangan dilihat sebagai itu keharusan bahwa pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan itu. Bahwa protokol mengatakan seperti itu, tapi kita harus sadar bahwa itu dilakukan, kita secara individu harus melakukan itu karena dua hal tadi. Baik, Bu Brian. Ini tentunya Julita dan juga pemirsa, kewaspadaan dan juga awareness kita juga harus ditingkatkan. Kalau sakit, ya harus sadar kalau misalnya kita nggak boleh menularkan lain. Adakah potensi kita menularkan? Kita akan bahas hal ini lebih lanjut, tetap di Landstalk.